Selamat siang dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kabupaten Malinau, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dalam perjalanan sedang menuju ke tempat ini, Bapak Kapolres, Bapak Kejari, Bapak Dandim, Asisten 2 dan 3 yang saat ini juga mengikuti melalui virtual Zoom dari ruangan kerja masing-masing, kepala-kepala OPD, para camat, berdasarkan laporan yang telah disampaikan kepada kami, ada 6. Selamat siang Pak Kapolres. Ada 6. Selamat siang Pak Dandim. Ada 6 kecamatan yang belum bisa masuk. Ada 9 kecamatan yang telah melaporkan diri, telah bergabung, untuk Kecamatan Sungai Boh, Malinau Utara, Kayan Selatan, Mentarang, Malinau Barat, Sungai Tubuh, Masehi, Malinau Kota, Malinau Selatan. Selamat siang Pak Camat dan seluruh aparat, mungkin Kapolsek dan Ramil, aparat desa yang mungkin bergabung bersama melalui virtual Zoom dari kecamatan masing-masing. Dan terlapor juga ada 14 kepala desa yang saat ini telah bergabung. Desa Malinau Selatan Hilir, Malinau Hilir, Longuro, Pulau Sapi, Mentarang Baru, Lubuk Manis, Kuala Lapang, Long Bisai, Semenggaris, Malinau Kota, Espen Tubuh, Kelapis, Punan Rian, Malinau Selatan, Hulu, Masehi dan Desa Kalemok. Selamat siang juga bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di kantor desa masing-masing atau di tempatnya, dan tokoh-tokoh agama yang juga hadir pada siang hari ini dari GKI, Pak Ketua Bapak Pendeta Wesley, dari Hindu Bapak Inyoman, dari Kemenak PHBI, dan Bamak Bapak Pendeta Rusli, dan dari Buddha Bapak Supriyatno, dan mungkin Bapak Ibu yang belum sempat kami sebutkan satu persatu pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama saya kembali menyampaikan selamat Hari Natal, dan sebentar lagi kita akan menyambut Tahun Baru bersama-sama, dan kita bersyukur sampai saat ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan pelayanan kita dari tempat kita dipercaya masing-masing. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan pada saat menjelang perayaan Natal beberapa waktu yang lalu, kita akan melakukan rapat koordinasi kembali untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan tutup tahun dan penyambutan Tahun Baru yang sebentar lagi akan kita laksanakan, baik perorangan, mungkin keluarga, masyarakat, dan seluruh manusia di permukaan bumi ini. Oleh sebab itu, dalam situasi penyambutan Tahun Baru dan tutup tahun dan perayaan-perayaan yang semestinya biasanya kita lakukan selama ini dengan kondisi normal, itu tidak bisa kita lakukan beberapa waktu ini
ya termasuk beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan dalam paparan ini, ya agar kita tetap bisa melaksanakan perayaan ya, hari besar ini, ya, tahun baru ini ya dengan tetap aman, ya, terkendali, ya sehat ya, pada tahun yang akan datang. Oleh sebab itu ada beberapa hal nanti kami harapkan dapat disampaikan atau ditindaklanjuti ya kepada satuan-satuan Bapak Ibu sekalian yang ada di masing-masing tempat, terutama kepada tokoh-tokoh agama ya, secara khusus bagi umat Nasrani ya, di akhir tahun ini ya umat Nasrani kembali beribadah ya, beribadah di dalam ya, gereja ya, dalam kelompoknya ya, sehingga proses prokesnya kita harapkan ya tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan lebih baik lagi ya, mengingat beberapa negara ya saat ini termasuk negara Amerika ya, yang kita tahu selama ini ya sedikit melonggarkan prokes mereka ya dengan penggunaan masker, tapi beberapa hari yang lalu ya sudah diwajibkan kembali ya seluruh warga negaranya untuk menggunakan masker jika keluar dari rumah. Ya, sekali lagi, jika keluar dari rumah. Nah, oleh sebab itu ya, kita harus mewaspadai kembali ya, karena COVID ini kan tidak bisa kita lihat dengan ya, mata atau deteksi dengan ya, mata, dia melalui proses-proses yang panjang. Nah, oleh sebab itu ya ini tetap menjadi perhatian kita bersama. Nah, baik, saya akan menyampaikan materi paparan pada siang hari ini. Ya, saya minta tolong dibuka. Ya, kita mengacu kepada aturan-aturan ya, yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang melalui surat edaran ya, dan beberapa ya, edaran bupati juga ya, yang menjadi tindak lanjut dari penegasan-penegasan beberapa waktu yang lalu. Ya, lanjut saja ini. Ya, pengaturan pelaksanaan perayaan Natal Tahun Baru 2022. Ya, pertama, perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin, sekali lagi sedapat mungkin untuk tetap berada di rumah bersama dengan keluarga, ya, atau di ladang atau di kebun, ya. Ya, menghindari kerumunan dan tidak melakukan perjalanan. Ya, kalaupun Bapak Ibu melakukannya, ya memang ya tidak bisa dihindari, maka utamakan prokes. Yang kedua, melarang adanya pawai. Nah, itu secara tegas ya, melarang adanya pawai dan ararakan tahun baru serta pelarangan acara ya, all a new year ya, baik terbuka ya maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, saya yakin aparat desa, ya, ketua-ketua RT, tokoh-tokoh agama tahu ya, apa yang dilakukan. Yang ketiga, penerapan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk keluar di setiap pusat ya, perbelanjaan. Ya. Malinau dalam hal ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ya pasti ya, pusat perbelanjaan kita ini kan biasanya di perkotaan itu akan ya, meningkat ya, pada saat-saat menjelang Natal dan akhir tahun ya. Perbelanjaan ya biasanya ya banyak belanja-belanja yang terjadi pada toko-toko ya, baik itu pakaian, baik itu elektronik ya, termasuk sembako ya, pada momen-momen ya,
awal ya bulan-bulan Desember dan ya akhir ya Januari ya. Artinya ini tingkat aktivitas ya masyarakat ya pasti meningkat. Nah, meniadakan event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan ya kecuali ada pengecualian pameran UMKM ya. Nah, sampai saat ini ya kita belum ya mendapat informasi ada pameran UMKM ya beberapa waktu ke depan ya, begitu Pak Sekda ya. Ya, selanjutnya melakukan perpanjangan jam operasional pusat ya perbelanjaan yang semula jam 10 ya sampai jam 21 ya setempat menjadi jam 9 sampai jam 22. Artinya ya sampai jam 10 malam waktu setempat, dan melakukan pembatasan kapasitas pengunjung ya, sebanyak 75% dari kapasitas total pusat perbelanjaan. Ya, itu tadi saya katakan pusat perbelanjaan itu bukan hanya mall ya, tapi ada tempat-tempat yang memang menjadi tumpuan kedatangan masyarakat untuk mencari keperluan-keperluan yang berhubungan dengan Nataru itu sendiri. Kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ya, saya pikir ini juga sudah ya kita lakukan ya. Para pengusaha kita sudah lakukan beberapa waktu yang lalu, dan kita berharap ini tetap dipantau ya untuk dilakukan dengan baik. Ya. Selanjutnya, ya, 7 strategi penanggulangan pandemi COVID-19 dalam rangka tahun baru 2022, yaitu menyangkut protokol kesehatan 5M. Ya. Kita sudah tahu ya, apa yang harus dilakukan. Ya. Sedapat-dapatnya ya, kita saling mengingatkan ya satu sama lain. Ya. Kadang-kadang kan namanya hilap, ya. Namanya lupa itu ya sering terjadi karena asiknya lupa kita. Nah, jadi pada saat kita ya ingat, kita sadar ya kita saling ya mengingatkan, ya mengingatkan pasti untuk ya kebaikan kita juga, ya, ya minimal jangan dua-dua tidak pakai masker misalnya, ya, apalagi kita ya berdatangan dari tempat yang berbeda, ya jadi minimal satu menggunakan masker atau jarak yang memang kita atur dengan baik, ya menghindari kerumunan, ya memang ya kerumunan itu kan bisa saja kita datang ke kerumunan yang kita yakin bahwa di situ sehat-sehat saja, ya baik-baik saja karena pasti ada prokesnya, ya ada pengetatan, dan itu dibenarkan ya maksimal ya 50 orang, ya. Jika nanti melampau dari kapasitas itu jangan Bapak Ibu tersinggung misalnya, atau masyarakat kita tersinggung kalau nanti ada ya penegakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini bersama pasti dengan Polri dan TNI, ya termasuk pada saat-saat ya Natal dan Nataru itu ya. Artinya kita tetap mengedepankan persuasif, ya. Kita mengedepankan cara-cara yang humanis, ya secara khusus pada penegakan ini. Ya. Nah, selanjutnya ya yang kedua pengetatan kedatangan ya dari luar negeri dan himbauan untuk tidak keluar negeri. Ya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan akan mensupervisi. Nah, Kabupaten Malinau ini kan kita punya tempat-tempat yang telah kita tetapkan, ya, baik untuk karantina ya, terpadu maupun ya, mandiri, ya, maupun isolasi itu sudah kita ya, tetapkan, ya, belajar dari pengalaman-pengalaman ya sebelumnya juga, ya, kita pertahankan semua, ya, dan kita bersyukur ya tempat pusat ya karantina kita ya atau isolasi kita selama ini itu relatif kosong ya Pak ya, ya baik yang ada di ya, rumah sakit maupun yang berada di diklat yang selama ini kita siapkan untuk mengantisipasi segala hal yang terjadi. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, ya, selama perayaan Natal, ya, ini kita belum dapat
ya, informasi ya peningkatan kasus ya terhadap warga yang terkonfirmasi reaktif COVID. Nah ini pasti tidak terlepas dari kedisiplinan kita semua. Ini tidak terlepas dari kerjasama kita semua. Ini tidak terlepas karena warga kita ya sudah 70 sekian persen tervaksinisasi. Ya, dan walaupun kita masih terus melakukan ya, target vaksinisasi itu, ya terutama bagi para lansia yang memang ya, rentan sekali terhadap ya, COVID-19 ini. Ya. Nah, kita punya daerah ya memang ada di pedalaman dan perbatasan. Ya, tapi sekali lagi ya Kabupaten Malinau tidak ditetapkan sebagai pos lintas ya, batas negara LBN. Ya. Jadi kita tidak masuk dalam ya, keputusan itu ya. Nah, tetapi kita masih memiliki pintu-pintu masuk. Ya. Nah, pintu-pintu tikus. Ya, istilahnya itu pasti ya. Bapak-bapak yang ada di perbatasan yang memang seperti daerah Salap Seruyung misalnya. Ya. Nah itu kan warga kita bukan hanya datang dari Nunukan, tapi mereka datang bisa dari negara Malaysia. Nah seyogyanya pada saat mereka masuk ke Indonesia, itu terjadi pengetatan ya, atau pemeriksaan ya, yang harus dilakukan di Kabupaten Nunukan, karena mereka melintas ke Kabupaten Nunukan dulu. Ya. Tetapi berbeda itu kalau di Tapak Mega misalnya, ya, itu berada ya di daerah kita di Apokayan, ya. Atau yang berada dari ya Sungai Bo, ya. Long Bagut misalnya, ya. Itu otomatis mereka masuk. Nah di sanalah pengetatan-pengetatan atau ya pemeriksaan yang memang harus ekstra ya dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang pernah ya terjadi dengan kita beberapa waktu yang lalu. Nah, kita berharap ya pengalaman-pengalaman itu yang sudah baik mari kita tetap pertahankan, yang kurang mari kita sama-sama ya tingkatkannya. Nah, saya percaya pengalaman kita yang mengajar kita untuk semakin berpengalaman untuk mengatasi persoalan ini. Ya, artinya jangan ada kejenuhan saja. Saking jenuhnya dengan situasi ini ya akhirnya sudahlah ya kita akhirnya tidak disiplin dengan ya, situasi ini ya karena memang ada varian baru yang ya walaupun ya kondisinya ya ancamannya ya itu tidak terlalu ya mengancam ya tetapi sangat mudah tertular dan itu disampaikan Pak Presiden juga ya oleh Pak Menteri Dalam Negeri ya oleh Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Dalam Negeri ya, dan menghadirkan kepala daerah ya dan ke seluruh FKPD di semua tingkatan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, Ibu Ketua, ya, semua langsung mendengar ya, arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Ya. Dan kita harapkan ya materi itu pun sudah tersebar, ya, sudah didistribusikan kepada Bapak Ibu sekalian secara khusus pemerintah kecamatan dan desa. Bahkan saya share juga ke grup beberapa hamba Tuhan, ya, sehingga itu bisa dibagi, diketahui secara luas oleh masyarakat. Nah, tinggal kita membaca, tinggal kita melaksanakannya, dan pasti sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah masing-masing. Karena situasi di daerah masing-masing pasti Bapak Ibu yang ada di sana ya yang lebih memahami ya masuk dan keluarnya warga masyarakat di tempat masing-masing. Ya selanjutnya, yang ketiga penegakan aplikasi ya Peduli Lindungi. Ya, Kemendagri akan membentuk tim supervisi dan ya Dirjen OTD tentang Perda dan Perkada. Nah ini proses ya, termasuk Kabupaten Malinau juga sudah melakukan proses ini. Ya. Nah, sehingga ini nanti menjadi ya, daya picu kita, daya kontrol kita, pengawasan kita, ya sehingga mengikat ya peraturan yang lebih kuat dari peraturan bupati ya atau surat keputusan bupati yang selama ini menggunakan instruksi ya dari atau surat edaran ya yang kita pakai selama ini. Lanjut.
Nah ini poin-poin penting. Ini mata saya sudah sampai sudah kalau ini. Ini ada poin penting. Ya, saya pikir nanti materinya, ya mudah-mudahan sudah terdistribusi semua. Ya. Ini ada poin-poin bisa dikasih besar sedikit. Poin penting itu aja. Ya. Ya. Yang atas ya maksimalnya. Nah itu ya. Ya. Ya artinya ini tetap kita pertahankan ya. Bahkan melalui patroli gabungan ya Pak Kapolres ya, yang sudah dilakukan dalam operasi Lilin ini ya beberapa waktu ini, yaitu dilakukan intens oleh Polres, ya, TNI dan Polri ya, bersama dan Satpol PP. Ya. Ini kita harapkan terus dilakukan bersama ya, untuk menjaga situasi dan kondisi juga ya Kantipmas di wilayah ya kita masing-masing. Ya. Mengintensifkan testing dan tracking ya kontak erat COVID-19 di tengah-tengah masyarakat, menginsentifkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat ya. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda ya, dan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan penegakan disiplin dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang kelima, memperkuat kapasitas ya, rumah sakit rujukan khusus COVID-19. Ya, kalau kita menggunakan kata perang, ya kita ini kan sudah kasih amunisi kepada masyarakat kita. Ya. Nah, untuk melawan COVID itu, ya, amunisinya itu satu, imun yang baik. Yang kedua, ya, disiapkan ya, prokes yang ketat. Yang ketiga dikasih vaksin. Nah ternyata semua itu sudah kita siapkan. Kena juga kita, ya, COVID. Ketembak kita di sana, ya, serangan COVID itu. Nah satu-satunya cara kan berarti ditangani. Ditangani kemana? Pasti ke rumah sakit. Nah rumah sakit memiliki kesiapan. Nanti kita jelaskan berapa banyak kesiapan yang ada di rumah sakit, ya, sehingga pada saat nanti mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Jangan nanti dilihat jumlah kabar, ya, kita berharap tidak terjadi. Ya. Agar tidak terjadi, maka kita harus melakukan persiapan segala hal sesuai dengan ya, tahapan-tahapan yang memang harus kita kerjakan. Ya. Memperkuat kapasitas rumah sakit, ya, rujukan khusus COVID-19 untuk menangani lonjakan jumlah kasus, meliputi ruang isolasi, ruang ICU, serta logistik pendukungnya. Ya. Mempercepat capaian target vaksinisasi ya, sesuai dengan target yang telah ditetapkan ya, 70% untuk dosis pertama dan 60% ya, pertama khusus lansia. Ya, tadi pagi ya, saya dan Pak Wakil ya, melihat ya, proses salah satu vaksinisasi dilakukan di Mataram. Ya, ternyata masih ada beberapa lansia ya, yang belum ya, divaksin. Ya, alasan mereka klasik, berbeda-beda. Ada yang takut disuntik, ada yang punya pengakuan saya sudah tua, ya, ada yang ya, beralasan, ya bukan alasan, tapi menjelaskan bahwa saya punya masalah morbiditas dan lain-lain. Ya, ini juga ya, kita ya, harapkan ya ke depan ya, dalam waktu ya, di awal Desember ini, di Januari ini ya, segera dilakukan penelusuran terhadap ya, lansia yang memang belum terdata. Tapi ada beberapa strategi yang nanti akan kita lakukan secara teknis, nanti akan kita sampaikan berjenjang. Yang ketujuh, melakukan vaksinisasi anak usia 6 tahun sampai dengan
11 tahun apabila tercapai target yang telah ditetapkan. Ya, terutama ya, target lansia ya, yang sudah tercapai karena memang ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Ya, nah selanjutnya nanti ya, masuk ke ya, berikutnya bagi anak usia ya, 6 tahun sampai 11 tahun. Yang kedelapan, berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium ya, daerah dalam rangka deteksi dini varian Omikron, ya, di mana pemerintah sudah mempublish ya, bahwa varian Omikron ini telah masuk di Indonesia. Nah, oleh sebab itu ya kita tetap harus ya waspada ya, terhadap varian baru ini, walaupun tingkatnya ya, tingkat apa namanya, ancamannya ya, ya menurut ya, ini menurut karena kita dapat informasi juga begitu dari Menteri Dalam Negeri, dari ya Menteri Kesehatan pada saat itu, ini penularannya sangat cepat ya. Jadi sangat cepat, dan ini harus diantisipasi hal-hal yang ya termasuk persoalan ketersediaan ya, kesiapan rumah sakit kita dalam mengatasi persoalan ini ya, melakukan mewajibkan ya pengetatan penguasaan protokol kesehatan ya, mewajibkan pemasangan aplikasi ya screening peduli lindungi di tempat publik ya. Memang tidak bisa semua ya, karena memang ya paling tidak ya alat-alat pendeteksi suhu badan itu ya di tempat-tempat aktivitas masyarakat ya, saya yakin bahkan sampai ke RT desa kan itu sudah punya alat-alat itu. Nah itu juga ya tetap dimaksimalkan dengan baik sehingga ya suhu badan ya, mungkin tingkat ya keluhan-keluhan kesehatan ya, paling tidak bisa terdeteksi ya, walaupun itu belum optimal ya. Sekali lagi tetap taat pada 5M tadi. Ya, lanjut. Ya. Lanjut setelah. Ya, kesiapan Rumah Sakit Malinau. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ya ketahui bersama. Ya, kita berharap ya, bayangkan ini astronot kita. Ya, saudara-saudara kita ini yang mereka bekerja ya untuk menangani ya penanganan ya COVID ini jika ya tertembak, seperti yang saya katakan tadi kalau strategi perang ya, artinya kita sudah kasih bekal, kita sudah kasih ya strategi untuk melawan COVID ini, tapi ternyata akhirnya dalam situasi ya di lapangan kita ya terkena misalnya ya COVID ini. Nah, otomatis ya dibutuhkan pertolongan, mungkin tidak bisa isolasi, tapi dibutuhkan tindakan yang lebih maksimal dari kesehatan, maka harus dibawa ke rumah sakit ya, atau ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Nah, untuk di Rumah Sakit Malinau ya, kita memiliki ya, ketersediaan ya, kamar, obat-obatan, oksigen dan lain-lain. Nah, berapa ketersediaan yang kita miliki? Di atas ini sudah tercatat, terurai dengan baik. Ruang ya, jumlah ruangan ya, standby 7 ruangan dengan 15 tempat tidur. Nah, artinya kalau ada 15 orang yang tertular atau katakanlah ya, terkonfirmasi reaktif dan segera masuk ke rumah sakit, maka 15 orang ini dapat ditangani. Tapi bagaimana kalau 16? Ada ya, kandungan ya dengan tempat tidur yang 4 bed. Nah, bagaimana kalau lebih lagi jumlahnya? Nah, berapa jumlah kapasitas tempat tidur yang tersedia di rumah sakit kita? Tempat tidur misalnya, itu kurang lebih 100 ya. 155 ya. 155. Nah, kita tidak berharap ada yang masuk 155. Nah, tapi namanya ya, potensi itu bisa saja terjadi kalau kita tidak bersama-sama taat terhadap prokes. Ya, tidak siap dalam ya,
imunitas yang baik, dan akhirnya kita masuk ke rumah sakit. Nah, disinilah ya hal-hal yang perlu kita edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa ketersediaan kita, kemampuan kita ada, tetapi pasti terbatas karena jumlah penduduk kan tidak hanya 100 sekian orang, ya. Bukan hanya penyakit ini saja yang ditangani, pasti penyakit lain. Nah, sementara pelayanan kesehatan kita itu tidak bertambah, ya tidak bertambah dari ya petugas kita. Kalaupun ada, tetapi terbatas, ya. Terbatas. Ya. Jadi di suasana seperti ini, kita berharap juga para petugas kita itu bisa ya melaksanakan perayaan, ya tutup tahun ini juga ya dengan baik, ya sehingga mereka tidak kelelahan, ya, atau bahkan bisa tertular juga, ya. Bahkan terancam keselamatan mereka jika kita tidak taat semua, ya. Nah, selanjutnya persiapan alih fungsi 8 kamar dengan 32 tempat tidur. Jadi ada skenario-skenario yang sudah disiapkan ya oleh Rumah Sakit Malinau. Perawatan standby, rawat inap 16 orang, ya. IGD 29 orang, termasuk ya bidan, ya. Ponek 15 orang, tambahan perawat, persiapan rawat inap ada 19 orang, ya. Dokter umum di standby 16 orang, dokter spesialis ya paru kita ya 1 orang, ya. Penyakit dalam 2 orang, SP anak 2 kita 2 orang, ya. Spesialis pendukung lainnya ya radiologi 1 orang, ya. Bedah ya 2 orang, saraf 1 orang, jiwa 1 orang, THT 1 orang, alat kesehatan persiapan COVID-19, ya. Oksigen konsentrat ya sebanyak 24 unit, ya. Mesin oksigen hibah yang dapat yang mengisi 40 tabung 24 jam, ya. Kita sudah mengoperasikan alat ini. Bahkan alat rapid ya, swab ya kita ya masih dalam proses ya Pak, ya. Kementerian ya ini banyak tahapan-tahapan yang ini, tetapi paling tidak untuk internal sudah bisa ya kita gunakan ya untuk melakukan deteksi dini ya terhadap potensi-potensi ya warga kita jika ya diduga ya, berpotensi atau ya diduga tertular ya, COVID-19 atau sejenisnya, ya. Nah, ini sudah alat-alat yang tersedia di rumah sakit. Lanjut. Selanjutnya menginsentifkan ya, mengintensifkan ya tracking dan testing, memperbanyak screening. Nah, inilah model gambaran simpul ya yang dikerjakan oleh petugas-petugas kita ya, di lapangan. Ya, pada saat ada informasi yang terjadi di lapangan, nah inilah model bentuk kerja mereka. Ya, kita tidak tahu siapa ini, ya, karena kita tidak mengenal mereka, hanya dalam satu atribut. Ya, pakaian yang luar biasa panasnya. Ya, ya, ini pasti tidak mudah. Ya, yang dilakukan oleh petugas kita yang ada di garis terdepan. Ya. Selanjutnya, ya, mempercepat vaksinisasi ya, yang dilakukan oleh banyak pihak, ya, terutama ya, TNI dan Polri, ya, yang terus melakukan kegiatan-kegiatan vaksinisasi ya, bersama dengan ya, pemerintah Kabupaten Malinau. Untuk target dosis 1 dan 2 telah tercapai. Kita kejar target dosis 1 lansia 60% yang sekarang baru ya, 56,28%. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya berharap Pak Camat, Bapak Kepala Desa, ya, libatkan ketua-ketua RT untuk melakukan pendataan dalam setiap rumah tangga ya, di desa itu berapa warga lansia yang telah divaksin ya, dan berapa yang belum divaksin. Ya, kalau perlu dibuat edukasi, nanti dibuat stiker atau dibuat tulisan, kalau dalam rumah itu ada 5 jiwa, maka nanti dibuat keterangan
5 sudah divaksin misalnya, ya. Atau 4 sudah divaksin, 1 belum, ya. Atau dalam rumah 5 belum divaksin, ya. Nah, itu nanti bisa, ya, memberikan keterangan. Nah, ini kalau belum vaksin kan berarti potensi tertular ada, ya. Karena kenapa? Karena ya secara protek, ya, tidak, ya, dilakukan. Ya, kita bicara tentang posisi kewajiban yang harus, ya, kita lakukan agar warga-warga kita bisa tervaksin dengan baik, ya. Seperti target herd immunity yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, langkah-langkah percepatan di wilayah perbatasan, percepatan penginputan data vaksinisasi ke dalam aplikasi, ya. Nah, ini harus dilakukan karena memang untuk menginput ini kan perlu jaringan-jaringan, ya, yang baik dan optimal, ya. Ya, secara faktual sudah dilakukan, tetapi kan menginputnya perlu proses, ya, terutama terhadap jaringan-jaringan kita. Ya, walaupun ada gangguan, ya, tetapi kita berharap petugas penginputnya tetap melakukannya secara optimal. Di perkotaan memaksimalkan peningkatan pencapaian vaksinasi lansia di seluruh wilayah puskesmas bekerja sama dengan Muspika, desa dan RT. Ya, dukungan vaksinisasi TNI dan Polri. Lanjut. Yang ke-8. Oh, bukan. Yang ke-8, ya, kita berharap, ya, Bapak Ibu, ya, semua tetap menjaga, ya, kesehatannya dengan baik, ya. Dan, ya, pastikan, ya, tutup tahun ini, ya, tidak dikotori dengan pesta minuman keras yang bisa merusak, ya, kondisivitas daerah, ya. Nah, saya percaya, ya, Bapak Ibu, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di setiap wilayah, desa, tahu apa yang harus dilakukan. Ya, terutama kita sudah sepakat bersama-sama di Kabupaten Malinau ini, ya, untuk tetap, ya, menjadikan Kabupaten Malinau, ya, sedapat mungkin tanpa miras, ya, karena kita punya perda itu, ya, itu didukung oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Malinau, sehingga perda miras itu, ya, menjadi prinsip utama bagi kita. Jangan itu jadi pengalaman lagi buruk kita, karena banyak kejadian-kejadian yang disebabkan salah satu, ya, ketidakkontrolan warga-warga kita, oknum-oknum yang menyalahgunakan minuman keras ini sehingga menjadikan, ya, laka, ya, menjadi, ya, hal-hal yang bisa membuat kondusif daerah ini tidak terkendali. Oleh sebab itu dalam suasana ini, ya, minuman-minuman termasuk minuman ciu itu, ya, ya, minuman-minuman ciu atau minuman-minuman yang bisa, ya, merusak suasana, ya, itu bisa dibicarakan dengan baik tokoh masyarakat, ya, tokoh agama di sana, tokoh pemuda di sana, ya, agar, ya, suasana perayaan, ya, hari besar ini, ya, termasuk penyambutan tahun baru ini, ya, tidak dinodai dengan hal-hal yang tidak menguntungkan kita, ya, secara khusus Bapak Ibu, ya, masyarakat yang ada di tempat masing-masing. Ya, ini, ya, harapan kami, ya, ini yang kita harapkan, ya, dalam suasana, ya, 1-2 hari yang akan kita lakukan menjelang, ya, tutup tahun dan menyambut tahun baru, ya. Nah, sebelum saya memberi waktu, mungkin ada beberapa hal yang nanti disampaikan, ya, oleh peserta, ya, rapat koordinasi pada siang hari ini. Saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Ketua DPR, Bapak Kapolres, ya, Bapak Dandim, ya, untuk menyampaikan mungkin beberapa hal yang perlu ditambah, ya, atau perlu dihimbau, ya, agar, ya, kita semua mendapat informasi yang sama pada pertemuan, ya, siang hari ini. Ya, kami persilakan, ya, dimulai dari
Ibu Ketua dulu, Ibu Ketua DPRD ya Kabupaten Malinau. Kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Malinau, Bapak Wakil Bupati Malinau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda, Kadis Kesehatan, dan seluruh peserta Zoom yang ada pada hari ini, Bapak Camat, Kepala Desa, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan mungkin semua tenaga kesehatan mungkin yang terlibat. Hari ini puji syukur ada waktu untuk kita bersama-sama berkoordinasi terkait kita menghadapi penyambutan tahun baru yang tradisi kita selalu ingin bersama satu dengan yang lain. Bahkan ada tradisi kunjungan dari desa ke desa. Itu selalu kita lakukan setiap tahun. Nah, mungkin kita sangat rindu itu untuk saat ini, tapi ada situasi yang sangat berbeda. Jadi mohon pemahaman dan pengertian kita bersama, secara khusus Bapak Ibu yang ada di desa atau di kecamatan, untuk memberi pemahaman yang pasti kepada masyarakat kita, karena COVID belum sepenuhnya berakhir. Kita tahu pada saat persoalan penyakit, ketika kita lemah atau semacam pertempuran, ketika kita lengah, ini peluang besar untuk menyerang. Akan tetapi kami percaya, yakin dan percaya kepada kita semua, dan kita ini tergabung dalam sebuah tim dalam pemerintahan yang ada sampai ke tingkat desa, sudah sangat mengerti. Karena sudah 2 tahun ini kita mengalami masalah yang ada. Tadi penyampaian Bapak Bupati saya kira sangat berunut dan lengkap untuk langkah-langkah yang kita antisipasi, bahkan yang akan kita laksanakan. Nah, ini puji syukur hari ini kita bisa berkoordinasi. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di desa, di kecamatan, bahkan RT-RT, karena ini yang tingkat paling ujung. Nah, mohon menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini salam kami, semoga kita menjaga betul-betul situasi yang ada di masyarakat. Sukacita kita menjambut tahun baru tetap ada di hati, pikiran, dan suasana dalam hati kita. Tapi kita coba mengolahnya dalam lingkungan keluarga. Saya rasa ini juga sangat berarti. Silakan merayakan atau menyambut tahun baru ini dengan sukacita di lingkungan keluarga masing-masing. Nah, kami kebetulan nanti nyambut tahun baru di keluarga dan di lokasi kebun yang ada. Ya, salam menyambut tahun baru dari kami sekeluarga untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Kabupaten Malinau, dari tempat kebun kami. Dan tentunya dengan doa untuk kita semua untuk selalu sehat dan kuat menghadapi COVID-19. Mungkin terkait terhadap menambah sedikit, sekiranya karena ini tadi ada COVID yang varian baru yang juga tidak terlalu berat dalam arti sampai tapi hanya penularannya yang cepat. Jadi ini yang perlu kita antisipasi juga ketika ada gejala-gejala yang kita rasakan. Jangan sampai disimpan. Karena kita ada tenaga nakes di setiap desa, segera melakukan konsultasi atau pemeriksaan supaya tidak sampai imun kita berlanjut kepada penularan yang ada. Saya kira ini yang harus menjadi pemahaman kita bersama.
agar menjadi perhatian, karena menurut kami kita sudah cukup pengalaman tentang berapa waktu lalu, dan kami yakin juga kita pasti akan secara sadar menjaga satu dengan yang lain. Ini yang harus kita jaga. Kalau ketika imun kita lemah, maka disitulah terjadi penularan. Prokes tadi tetap menjadi perhatian, dan karena memang sisi positif COVID ini kita sudah melangkah ke pencegahan kesehatan yang lebih baik. Kita bisa steril, kemudian kita bisa sadar untuk cukup imun kita. Nah, ini menurut kami bagian dari salah satu peningkatan dari kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya sendiri. Kemudian yang ada penyakit bawaan, ini juga ketika melakukan pemeriksaan, kami mohon supaya Bapak Ibu menyampaikan pengalaman penyakitnya. Jangan disembunyikan riwayat penyakit, agar penentuan diagnosa penyakit juga tepat dan benar untuk memberi terapi. Ini mungkin perlu catatan juga bagi teman-teman kesehatan agar benar-benar menggali informasi, karena kami ada dengar beberapa persoalan yang muncul karena sakit-sakit tertentu. Saya kira ini Pak Bupati, terima kasih atas pertemuan ini dan menjadi perhatian kita bersama. Salam, selamat Hari Natal untuk kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Salam sehat, semangat. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kapolres. Silakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati, Ibu Ketua DPRD, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Bapak Asisten, serta rekan-rekan yang hadir di rapat koordinasi pada siang hari ini, baik yang hadir langsung maupun virtual. Jadi langsung saja, tidak banyak yang saya sampaikan, sudah banyak sudah disampaikan oleh lebih jelas dan gamblang oleh Bapak Bupati tadi beserta Ibu Ketua DPRD. Sekedar mengingatkan saja, menegaskan lagi apa yang saya sampaikan sebelumnya sesuai dengan hasil rapat kita sebelumnya, kemudian rakor kita dengan Mendagri kemarin yang dihadiri oleh seluruh FKPD. Kemudian hari ini saya cuma mengingatkan saja, menekankan bahwa dalam pelaksanaan perayaan tahun baru ini, saya harap tentunya kita mari sama-sama meningkatkan berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kita fokus kepada kegiatan ibadah. Kemudian untuk perayaan tahun baru, seperti disampaikan, tidak ada perayaan kecuali bersama keluarga atau di rumah masing-masing. Tidak ada yang keluar daerah dari tempatnya, semua fokus di tempat masing-masing, fokus ibadah saja. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya, kita mengacu kepada instruksi Mendagri maupun instruksi dari Bapak Bupati. Ya, kami kepolisian tinggal memonitor, mengamankan kegiatan Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang melaksanakan ibadah maupun kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan instruksi daripada pemerintah. Dan dalam pelaksanaannya tentunya kita akan bergabung bersama instansi terkait, baik dari Kodim, dari Satpol PP, Disub dan sebagainya. Dan anggota pun semua standby, baik dalam pengamanan tahun baru, kegiatan ibadah, kemudian di tempat-tempat akses masuk masyarakat ke Malinau maupun keluar Malinau. Dan tentunya dalam kegiatannya pun kita akan melakukan tindakan tegas jika ditemukan masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang mengganggu jalannya ataupun kehusuan daripada kegiatan ibadah daripada perayaan Natal. Begitupun juga dalam perayaan tahun baru. Begitupun juga perayaan tahun baru, ya, perayaan tahun baru. Kami dapat info ada sekelompok orang ingin merayakan dengan mabuk-mabukan, ya, pesta miras, bahkan pesta narkoba, ya. Nah, ini
tolong saya minta kepada seluruh jajaran, terutama bagi masyarakat, mohon partisipasinya untuk menghindari ataupun mengamankan memberi informasi jika menimbulkan potensi apa yang kami dapat info ini. Segera amankan, koordinasi dengan aparat pihak berwenang. Kemudian selanjutnya saya minta partisipasi daripada seluruh perangkat, baik tingkat kelurahan, tingkat desa, ya turut mengamankan tugas kami dalam pelaksanaan pengamanan daripada perayaan malam tahun baru, termasuk mercon, ya, kembang api, ya, kita akan tertibkan bersama instansi terkait. Mohon dukungan dan partisipasinya. Saya rasa itu saja, Pak Bupati dan rekan-rekan semuanya. Saya harap kita tetap saling menjaga, ya, keamanan dan ketertiban dalam rangka tahun baru nanti bisa berlangsung aman dan kondusif. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Dandim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Mohon izin yang terhormat Bapak Bupati, Ibu Ketua DPRD, Kapolres, Bapak Wabub, Sekda, para kadis yang terlibat, serta seluruh rekan-rekan yang hadir dalam Zoom meeting ataupun video conference pada siang hari ini. Saya selaku Dandim 0910 Malinau hanya akan menambahkan dua hal terkait dengan pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Tetapi sebelum itu, saya menyampaikan satu hal di luar materi yang kita bahas siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini berkaitan dengan etika. Tadi saya lihat ada satu orang peserta Zoom atau video conference itu melaksanakan Zoom meeting dengan membuka baju, ya, dan tidur-tiduran. Ya, saya tidak tahu dari daerah mana, tetapi selayaknya kita sebagai para pejabat yang ditunjuk, aparat kepercayaan dari masyarakat, bisa menjaga etika tersebut. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak akan membuka. Tetapi di sini ada para pejabat daerah, ada Bapak Bupati, ada Ibu Ketua DPRD, dan sebagainya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Sekali lagi, apabila memang kita terlibat dalam Zoom meeting, seyogyanya kita harus siap. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Ya, jangan sampai nanti ke depannya terjadi seperti itu, ya ini akan memalukan kita semua. Kemudian terkait dengan materi, sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Bupati, Ibu Ketua DPRD, dan Kapolres, dan semuanya sudah masuk ke dalam pengamanan Tahun Baru 2022. Tetapi saya yang pertama menghimbau kepada kita semua, termasuk jajaran dari Kodim 0910 Malinau maupun TNI yang di wilayah Kabupaten Malinau, nanti akan saya berikan instruksi. Dalam pelaksanaan pengamanan Tahun Baru, nanti kiranya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, pejabat baik itu RT, desa maupun camat bisa berkoordinasi dengan dan Ramil, Kapolsek, Babinsa, dan Babin Kaptipmas. Dan kami harapkan peran aktif dari masyarakat untuk sama-sama menjaga wilayah kita. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan tugas, sama-sama kita perlu perhatikan bahwa yang kita amankan ini adalah masyarakat kita sendiri, kemudian keluarga kita sendiri. Dalam pelaksanaannya nanti kita instruksikan juga, pelaksanaan pengamanan maupun patroli bersama itu harus dilaksanakan dengan humanis. Humanis dalam artian kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang diperlukan di sini adalah pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan ataupun disampaikan oleh Bapak Bupati dalam rangka menyambut Tahun Baru 2022. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Kapolres, apabila ada sekelompok ataupun masyarakat yang memang tidak bisa diajak
bekerja sama ataupun ini membahayakan bagi masyarakat luas, ya tentunya dari kami sendiri, pihak dari TNI Polri akan mengambil tindakan tegas. Nah, ini tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk protokol kesehatan. Karena kita tidak mau seperti tahun lalu terjadi lonjakan setelah waktu dari Natal dan Tahun Baru, sehingga tidak lagi muncul pemahaman bahwa timbulnya klaster Natal dan Tahun Baru. Nah, ini kita sama-sama menjaga. Alhamdulillah sekarang kita dalam level 1, tapi level 1 ini jangan membuat kita pongah, jangan membuat kita lengah, sehingga kita wilayah Kabupaten Magelang yang sudah terjaga dalam level 1 bisa kita jaga ke depannya. Ya, syukur-syukur kita bisa menjadi zero kembali. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan seluruhnya kepada seluruh instansi terkait dengan situasi dan kondisi wilayah khususnya yang berkaitan dengan cuaca. Kita harus tetap waspada ya terhadap bencana alam ataupun perubahan situasi cuaca atau curah hujan yang relatif meningkat di bulan Desember ini. Menurut data BMKG, tanggal 27 atau 28 itu gelombang bisa mencapai 1,25 meter ataupun 1,50 meter. Nah, ini menjadi antisipasi kita semua, terutama para pejabat desa ataupun camat yang mempunyai warga di sekitar bantaran sungai. Nah, seperti kemarin juga kita sudah melihat sendiri adanya debit air yang meningkat ya di wilayah Longkenipe, Setulang dan sebagainya. Ini menjadi warning bagi kita bahwa dalam pelaksanaan tahun baru pun kita harus tetap waspada. Nah, terkait hal tersebut, pengalaman dari bulan Mei terjadinya bencana banjir yang relatif besar, saya menghimbau kepada seluruh pejabat desa ataupun camat mengingatkan kembali kepada masyarakat. Apabila di rumahnya ada barang-barang berharga dan surat-surat berharga agar tolong diamankan. Karena situasi sekarang curah hujan meningkat. Jangan sampai seperti kemarin ada beberapa rumah yang hanyut, akhirnya semua hartanya juga hilang. Kemudian yang kedua, terkait dengan bencana alam juga saya mengingatkan bahwa terjadi rentang waktu 4-5 tahun ini kita pantau terjadi beberapa kebakaran ya terkait dengan situasi kondisi sehingga terjadi kebakaran, termasuk saya monitor juga ada satu yang di Pujungan. Nah, ini mari sama-sama kita monitor, kita mengantisipasi. Terkait dengan kebakaran juga saya mengajak kepada seluruh aparat desa ataupun camat, ada satu solusi yang bisa kita laksanakan secara swadaya. Apabila memang petugas pemadam kebakaran ataupun alat perlengkapannya terbatas. Nah, seyogyanya desa maupun RT kami mengajak ya, kalau misalnya bisa, kami menghimbau, ini hanya himbauan, bisa mempunyai 1 ataupun 2 mesin air, sehingga apabila terjadi kebakaran kita bisa melaksanakan istilahnya pemadaman terlebih dahulu dari warga sekitar. Karena saya pernah juga 1 atau 2 kali langsung di TKP, memang kalau menunggu dari bantuan dan sebagainya itu memerlukan waktu, sehingga apabila punya mesin air di tingkat RT ataupun desa ini bisa kita antisipasi sendiri. Ini merupakan salah satu solusi yang sering saya sampaikan. Mungkin itu saja Bapak Bupati, rekan-rekan sekalian. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau tadi saya menyampaikan tentang etika. Ya, ini mungkin kebaikan kita bersama. Semoga di tahun baru 2022 akan memberikan kita semangat yang lebih baru lagi untuk melaksanakan program-program atau kegiatan demi kesejahteraan masyarakat Malinau seluruhnya. Terima kasih. Selamat siang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi ada satu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Sekalipun Bapak Ibu tidak berada dalam pertemuan bersama kami dalam ruangan ini, tapi Bapak Ibu ada dalam satu sistem pertemuan. Nah, oleh sebab itu, ya etika dan ya kesopanan memang harus kita jaga. Ya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu juga terpantau, ya, berada dalam monitor yang terkendali di tempat ini. Ya.
Jadi terutama ya Bapak Ibu yang mengikuti acara dari tempat masing-masing, ya agar tidak mengulangi ya hal yang sama, ya agar ya menjaga etika dan estetika seperti tadi yang disampaikan, bukan hanya pada pertemuan seperti ini, tetapi semua rapat virtual Zoom yang dilakukan ya sepantas dan sepatutnya berpakaian yang sopan. Ya, itu harapan kita. Ya. Ya. Kecuali Bapak Ibu mungkin melakukannya secara terbatas dengan keluarga saja. Ya. Tapi kalau dalam rapat yang bersifat resmi seperti ini, ya, saya berharap tidak terulang lagi. Dari beberapa catatan tambahan yang tadi sudah disampaikan, ya, sekali lagi ya, kami berharap bahwa pengendali ini berjenjang pada semua tingkatan, ya termasuk fasilitas-fasilitas publik yang Bapak Ibu miliki. Ya. Contoh, mudah-mudahan di sini Desa Setulang ada. Ya, pada saat kami melakukan kunjungan pada saat situasi banjir beberapa hari yang lalu, ya, beberapa masyarakat sempat bertanya melalui Pak Kepala Desa, apakah boleh kami membuka fasilitas pariwisata kami yang ada di Desa Wisata Setulang. Selama fasilitas itu Bapak Ibu pakai untuk warga Bapak Ibu, termasuk lapangan bola Bapak Ibu Bapak pakai untuk aktivitas olahraga biasa rutin misalnya dengan prokes, ya silahkan Bapak Ibu lakukan. Tapi begitu Bapak Ibu membuka itu kepada ya, masyarakat luas, maka secara otomatis itu akan berpotensi ya, terjadi situasi yang pasti tidak akan Bapak Ibu mampu kendalikan. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita ini pasti kita sudah tahu. Ya. Menjelang biasanya tanggal 31, tanggal 1 dan tanggal 2 itu, selain tempat-tempat kegiatan, setelah malam pesta kembang api dan seterusnya, apalagi tadi ada informasi ada pesta miras. Ya. Pesta miras, bahkan lebih parah lagi pesta narkoba. Ya. Nah, ini kan kita berharap ya niat-niat oknum-oknum ini ya tidak masuk di dalam wilayah Bapak Ibu ya masing-masing. Ya. Nah, oleh sebab itu pengawasannya harus kita lakukan bersama-sama. Ya. Setelah ya, pesta, ya, misalnya pesta kembang api. Ya. Ya pasti ada saja ini kan Pak Kapolres, Pak Dandi pasti ada saja 1-2 ya warga kita yang memang sudah pasti punya ya kembang api ini. Ya. Oleh sebab itu kita harapkan jangan jadi kembang api ini menjadi persoalan ya, bagi ya, keselamatan terutama bagi kita masing-masing. Ya. Ya selain kembang api ada juga itu mainan lunduban itu Pak. Ya bambu-bambu ya itu ya biasanya ya menghiasi dalam suasana Natal dan Tahun Baru ini ya tetap harus ya dijaga dikendalikan anak-anak ya yang mungkin bermain dengan alat-alat itu, jangan sampai terjadi kebakaran ya atau temannya nanti tertembak ya dengan letupan itu karena kan mengandung ya api juga ya. Ya. Ini yang penting ya, yang penting beberapa catatan yang tadi sudah disampaikan ya, baik oleh Ibu Ketua, Pak Kapolres maupun Pak Dandim. Ya kita fokus pengamanan yang terpadu terhadap ibadah ya, tutup tahun ya, atau menyambut tahun baru. Yang kedua, perayaan dilakukan oleh masing-masing keluarga di tempat masing-masing. Ya. Itu jauh lebih baik, jauh lebih aman. Ya. Silakan, ya yang di rumah silakan maksimalkan pekarangannya. Ya.
Di rumahnya masing-masing mau bakar ikan, bakarlah ikan di depan rumahnya, kan begitu Pak. Ya. Tapi jangan membakar ikan ke tetangga Bapak Ibu. Nah ini yang jadi masalah. Ya. Jadi ketua RT, jangan justru ketua RT yang panggil semua warganya nanti membakar, ya, atau bakar di satu tempat. Nah sudah kumpul di situ, warganya tidak terkendali, ya. Warganya tidak terkontrol. Ya. Karena kenapa? Karena kita sudah bertumpuk di satu tempat. Ya. Nah jadi lakukan itu. Ya. Kalau bisa diurai, ya, masyarakatnya, warganya untuk melakukan aktivitas, ya jangan sampai ya, hal-hal itu bisa merugikan kita. Nah, tempat rekreasi tadi sekali lagi yang ditegaskan, ya, mulai dari tingkat RT, kepala desa dan camat, ya, bisa memetakan potensi-potensi tempat-tempat ya keramaian ini, ya, potensi-potensi tempat rekreasi, terutama tempat-tempat permandian. Ya. Tidak perayaan sehari besar saja, ada beberapa tempat yang justru dipakai untuk pesta, ya, atau oknum-oknum yang menggunakan tempat itu untuk pesta-pesta yang miras. Ya. Akhirnya nanti terjadi perkelahian, ya, oleh 1-2 pemuda dari ya, desa itu atau bahkan antar desa itu. Ya. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya pasti ya, kita akan tegakkan hukum, ya, tegakkan hukum terhadap ya, orang-orang yang tidak ya, taat terhadap hukum itu. Ya. Itu nanti bagian Pak Kapolres. Ya. Kalau ada yang merusak atau mengganggu keamanan, ya, saya secara tegas meminta ya, pihak kepolisian menegakkan hukum. Ya. Ambil dia, jemput dia, ya. Sehingga tidak menimbulkan keonaran, ya, keributan ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nanti mabuk-mabuk bertabrak, satu kampung nanti masalah. Ya. Apalagi ini yang kita hindari. Ya. Minumannya tidak masalah. Yang masalah ini setelah minum tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan mungkin ya, dijadikan minuman ini alat untuk menyampaikan persoalan ya, yang ada pada ya, dirinya. Nah, ini yang kita harus benar-benar hindari. Ya. Tugas kita bersama. Ya. Tidak hanya tugas para pendeta, tokoh-tokoh agama, tapi tugas kita semua. Dan yang paling penting juga, ya, kita harus tetap sama-sama ya, terpadu untuk mengantisipasi terhadap potensi ancaman, ya, baik banjir, baik longsor, angin kencang, ya, atau angin ribut, termasuk kebakaran. Ya. Dan jangan lupa, ya, tingkat kejahatan kriminalitas juga maling. Ya. Ini juga ya berpotensi, karena ya, persoalan COVID ini kan mempengaruhi pendapatan juga nih. Ya. Nah, jadi potensi-potensi kejahatan itu bisa juga terjadi karena kelalaian. Ya. Nah, jangan nanti kita ya berada dalam suasana ibadah, ternak kita bola dipanen orang kan gitu, atau sarang burung dipanen. Ya. Nah ini ya supaya aparat-aparat yang ada di semua tingkatan ya diundang Pak Kepala Desa, ya, diundang, ya, dilakukan langkah-langkah antisipasi segala kemungkinan yang berpotensi terjadi di setiap desa, dan siapa yang bertanggung jawab dengan apa dan siapa yang melakukan terhadap apa. Ini paling penting ya, kita lakukan bersama, dan saya percaya ya, pengalaman kita ya, yang mengajarkan kita untuk mampu ya, melakukan ya, proses ini dengan baik. Ya. Mungkin demikian beberapa catatan ya, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, dan kami masih memberikan kesempatan ya, jika ada ya 1-2 hal yang ingin disampaikan dalam topik atau mungkin belum jelas ya, hal-hal yang tadi sudah dipaparkan ya, termasuk penegasan yang sudah disampaikan
oleh ya kita dari tempat ini. Ya, kami persilakan. Ya, kalau ada 3 orang dulu. Ya, singkat dan pendek. Kalau ada. Ya. Tidak ada ya. Cukup ya. Karena ini mau bertahun baru kan. Ya. Karena sudah mau bertahun baru itu persiapannya segera mau bakar ikan, mau rapat. Ya, mau rapat koordinasi ya. Ya, saya pikir mungkin cukup Pak ya. Ya, baik. Pada kesempatan sore hari ini atas nama pribadi, keluarga dan sekaligus pemerintah daerah bersama dengan para pejabat yang ada di sini, ada Ibu Ketua, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wakil Bupati, Bapak Sekda, ya, dan para asisten dan kita semua yang hadir di tempat ini. Ya, saya menyampaikan sekali lagi permohonan maaf. Ya, kami semua mohon maaf jika ada pelayanan ya, tugas kita selama ini yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon kami dimaafkan karena manusia itu adalah sumber hilapan. Tapi manusia yang meminta maaf juga itu manusia yang mulia. Dan ke depan ya mari kita sama-sama mempersiapkan diri semakin lebih baik lagi untuk menyambut suasana tahun baru yang akan datang. Semoga kita sehat semua dan kita bertemu lagi dalam suasana tahun yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Ada yang Zoom meeting tadi, Ju? Ada yang Zoom meeting tadi kan? Pari-pari nggak pakai